Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Kali ini kita fokus banget nih ke seni penjualan. Betul. Kita bakal gali intisari dari bab 4 buku The Personal MBA. Sumbernya, ya kutipan-kutipan penting dari bab itu. Oke. Tujuan kita, ya menggali konsep-konsep penjualan yang paling penting, yang bisa langsung Anda pahami atau mungkin terapkan gitu. Sip. Jadi, penjualan itu kan sering dianggap cuma soal transaksi biasa aja ya. Tapi sebenarnya intinya itu pertukaran nilai. Pertukaran nilai ya. Iya. Kita akan lihat gimana caranya memahami pelanggan, terus bangun kepercayaan, dan bantu mereka buat ambil keputusan beli. Semuanya dari sumber yang Anda pegang itu. Mari deh kita bedah bareng. Oke, siap. Kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Soal transaksi. Ini kan jantungnya bisnis lah ya, momen pertukaran nilai itu. Jadi ingat kutipan Sam Walton, pendiri Walmart itu. Iya. Dia bilang, hanya ada satu bos, pelanggan. Dia bisa memecat semua orang cuma dengan belanja di tempat lain. Agak keras ya, tapi bener banget sih. Bener banget. Tanpa transaksi, yang nggak ada duit masuk, bisnis nggak jalan. Gak jalan ya. Nah, kuncinya itu punya sesuatu yang bernilai ekonomis. Buku ini nyebutnya Minimum Economically Viable Offer, MEVO. MEVO, oke. Itu tawaran paling kecil yang masih masuk akal secara ekonomis ya, buat penjual, buat pelanggan juga. Dan yang penting, pasar tuh mau. Kalau tawaran kita nggak pas sama kebutuhan mereka, ya udah transaksi nggak bakal kejadian. Nah ini nih pertanyaan klasik. Terus nentuin harganya gimana dong? Buku ini kan nekenin soal penjualan berbasis nilai, value based selling. Betul. Kayak kata Warren Buffett, harga itu yang Anda bayar, nilai itu yang Anda dapat. Gimana tuh nerjemahin nilai jadi harga? Nah, ini pola pikirnya harus diubah nih. Jadi harga itu bukan melulu soal biaya produksi kita. Atau ngintip harga pesaing aja, bukan. Tapi dari nilai yang kita kasih ke pelanggan. Nilai ke pelanggan ya? Iya, contoh ekstrim di buku itu kan kalau solusi kita bisa bantu klien nambah pendapatan, katakanlah 100 juta dolar. Wow, gede banget. Iya kan? Nah, apa masuk akal kita nagih 10 juta dolar? Iya jelas masuk akal. Kliennya masih untung 90 juta dolar kok. Oh iya, bener juga ya. Tantangannya yaitu kita harus bisa ngukur dan ngomongin nilai itu. Fokus ke hasil nyata buat pelanggan. Gitu. Oke. Jadi komunikasi nilai itu penting banget. Tapi kan kadang pembeli udah dengar nilainya pun masih ragu juga. Nah, di sini konsep pembalikan risiko atau risk reversal masuk ya. Persis, itu dia. Gimana cara kerjanya tuh? Gampangnya gini, risikonya kita pindahin. Dari yang tadinya di pundak pembeli, jadi di pundak penjual. Tujuannya? Ya biar nggak ada lagi tuh keraguan besar pas mau beli. Oh, oke. Contohnya? Contoh paling gampang ya garansi uang kembali 100%. Kayak di kasur tuh kan sering ada tawaran coba dulu sekian bulan. Iya, sering lihat itu. Atau analogi bawa pulang anak anjingnya dulu di buku. Toko hewan kasih izin bawa pulang anak anjing, coba rawat dulu, kalau nggak cocok balikin aja. Hasilnya hampir nggak pernah ada yang dibalikin. Wah, menarik ya. Ini bukan cuma taktik loh ya, ini soal bangun kepercayaan. Kita nunjukin kalau kita yakin banget sama produk kita, jadi bikin pelanggan bilang iya tuh gampang banget. Bikin nyaman ya intinya. Nah, selain bikin penawaran jadi aman, ada juga nih cara biar orang cepat ambil keputusan. Kelangkaan atau scarcity. Betul. Kasih tahu kalau tawarannya terbatas. Entah jumlahnya, waktunya, diskonnya ada batasnya. Biar mereka beli sekarang, nggak nanti-nanti. Iya, rasa takut ketinggalan atau FOMO itu kan kuat ya. Tapi di buku ini ada peringatan penting juga. Apa tuh? Kelangkaannya harus asli, jangan dibuat-buat. Misalnya bilang, stok e-book terbatas. Padahal bisa diduplikasi tanpa batas. Itu bisa kerasa manipulatif, malah ngerusak kepercayaan. Oh iya juga ya. Bisa jadi bumerang. Nah, justru itu. Jadi akan jauh lebih efektif kalau kelangkaannya logis. Misal, diskon khusus pra-peluncuran dengan tanggal akhir yang jelas, atau memang jumlah barang fisiknya terbatas. Intinya, jujur aja. Oke, jadi udah punya tawaran bagus, risiko minim, mungkin ada urgensi sedikit, terus cara kita deketin calon pelanggan juga pentingan ya. Buku ini bahas soal izin atau permission. Iya, ini konsepnya Seth Godin nih. Intinya, jauh lebih efektif kalau kita ngomong sama orang yang emang pengen denger dari kita. Daripada kita ganggu orang asing gitu aja. Ya kayak email spam atau telepon nawarin kartu kredit yang kita nggak minta kan. Ganggu banget. Ganggu banget.
Langsung tutup atau delete biasanya? Nah, itu dia. Sebaliknya, kalau kita udah kasih sesuatu yang berguna dulu, mungkin artikel, tips, atau webinar gratis gitu kan, terus kita minta izin, boleh nggak nanti kami kirim info lagi? Oke. Itu kan jadi kayak bangun hubungan. Fokus kita jadi ke orang-orang yang udah nunjukin minat, jadi lebih efisien dan menghargai waktu semua pihak. Jadi, kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin, jualan yang efektif itu sebenarnya bukan soal trik-trik aneh ya. Bukan sama sekali. Tapi akarnya tuh di pemahaman mendalam soal nilai, tapi dari sudut pandang pelanggan. Terus bangun kepercayaan. Salah satunya ya berani ambil risiko mereka itu. Betul. Dan juga soal pakai kelangkaan secara bijak. Dan yang penting banget, komunikasi dengan cara yang dihargai, bukan yang ganggu. Nah, itu dia. Jadi intinya menciptakan pertukaran yang fair, jujur, dan ya saling menguntungkan lah, gitu. Oke. Nah, sebagai bahan renungan terakhir nih buat Anda, coba pikirin deh, satu interaksi penting Anda berikutnya. Nggak harus jualan produk ya, bisa jual ide, atau bahkan jual diri dalam konteks cari kerja, gitu. Atau sebaliknya, pas Anda jadi pembeli. Gimana caranya Anda bisa lebih fokus ngomongin nilai spesifik yang Anda tawarkan atau cari? Atau gimana caranya Anda bisa pakai prinsip pembalikan risiko tadi biar keputusan terasa lebih aman buat orang lain atau buat diri Anda sendiri? Menarik banget pertanyaannya. Nah, coba direnungkan ya. Sampai jumpa di sesi pendalaman kita berikutnya.